Bab 4. Mengarah. Mengarah ini maksudnya yaitu mengaktifkan kesepakatan dengan langkah-langkah yang diambil manajer agar bawahannya dan orang lain melaksanakan rencana. Menurut Neumann dan Warren. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas ini adalah penciptaan ide-ide baru dan inovasi implementasi dari ide-ide baru tersebut, yang dimana di dalamnya terdapat persiapan. Persiapan ini mendefinisikan masalah, tujuan, atau tantangan. Selanjutnya investigasi, mempelajari masalah yang akan dihadapi. Transformasi, mencari pendekatan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah. Inkubasi, merefleksikan informasi yang terkumpul di bawah pikiran alam sadar. Iluminasi, realisasi pada masa lalu yang bergabung menjadi sebuah terobosan. Dan terakhir, verifikasi, yaitu memastikan apakah kreativitas, pemikiran, dan tindakan inovasi benar-benar efektif. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu, di mana karakteristik motivasi yaitu motivasi adalah perasaan internal, di mana kekuatan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berperilaku dengan cara tertentu. Yang kedua, motivasi berhubungan dengan kebutuhan. Kebutuhan ini yaitu untuk memotivasi seorang, kita harus memahami kebutuhan orang tersebut. Yang ketiga, motivasi menghasilkan perilaku berarah sasaran. Yang dimana yaitu maksudnya mengarahkan perilaku seseorang ke suatu tujuan. Dan yang terakhir, motivasi dapat berupa positif atau negatif. Maksudnya ini yaitu motivasi positif didasarkan pada penghargaan, sedangkan motivasi negatif adalah ketakutan dari diri seseorang. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses seni mempengaruhi seseorang sehingga mereka berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Yang dimana pemimpin bertindak harus membantu kelompok mencapai tujuannya. Pemimpin harus menanamkan nilai kualitas kejujuran dan pengambilan risiko untuk karyawan dan pelanggan. Pentingnya kepemimpinan ini yaitu untuk bantuan untuk otoritas, kekuatan motif untuk usaha kelompok, dasar kerjasama, integrasi organisasi formal dan informal. Gaya kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan autokratis, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri, memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Dan kepemimpinan demokrasi, kepemimpinan mencari solusi semua masalah dengan keputusan bersama bawahannya. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin sangat sedikit atau hampir tidak sama sekali memberi pengarahan dan meletakkan tanggung jawab penuh kepada bawahan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Menurut O'Donnell dan Cons mengatakan komunikasi adalah hubungan melalui kontak simbol, huruf, atau pesan kepada orang lain. Di mana proses komunikasi ini yaitu agar mendapatkan feedback itu kita harus mengirim sender. Selanjutnya encoding, channel, decoding, dan receiver agar tercapai feedback. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu gagasan kajian dalam bidang dan manajemen organisasi yang menggambarkan psikologi, sikap, pelayanan, keyakinan, dan nilai suatu organisasi. Yang dimana unsur budaya organisasi yaitu di dalam paradigmanya itu mengandung cerita, simbol, struktur kekuasaan, struktur organisasi, pengendalian, ritual, dan rutinitas. Yang dimana maksudnya itu yaitu cerita, satu cerita. Cerita yaitu peristiwa masa lalu seorang yang dibicarakan di dalam atau di luar perusahaan yang dianggap sebagai perilaku yang hebat. Ritual dan rutinitas, perilaku dan tindakan seseorang sehari-hari yang dapat diterima dan dihargai manajemen. Simbol yaitu presentasi visual perusahaan termasuk logo, kondisi kantor, dan pakaian kantor. Selanjutnya struktur organisasi, struktur yang ditentukan oleh bagan organisasi dan garis kekuasaan. Next, sistem pengendalian. Sistem pengendalian ini yaitu sistem keuangan, sistem kualitas, dan sistem penghargaan.
Dan yang terakhir yaitu struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan adalah orang-orang yang memiliki pengaruh terbesar pada keputusan, operasi, dan arahan strategis. Sekian unit 4 dari saya. Terima kasih.